Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Turki sempat berpotensi besar terlibat langsung dalam perang Iran. Menurutnya, posisi geopolitik Turki kala itu cenderung condong ke pihak Iran dan berperang melawan Israel. Halo kaum intelektual sekalian. Wah, gila. Luar binasa. Turki akan membantu Iran membombardir Israel. Begitu kata Donald Trump. Sebelum Donald Trump menghentikan rencana Turki. Wow. Dan ternyata Amerika menggagalkan rencana Turki. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika atau Donald Trump menggagalkan rencana Turki? Apa alasannya? Apakah karena Donald Trump masih sayang dengan Netanyahu gitu? Apakah karena Donald Trump masih sayang dengan Israel gitu? Apakah karena Donald Trump itu sebenarnya cuman acting doang gitu ya? Apakah ini cuman bisa-bisaan Donald Trump gitu? Ya, bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kalau saya perhatikan Presiden Turki yaitu Erdogan itu kalau saya perhatikan itu sangat pelin-pelan ya. Jadi beginilah kalau presiden itu seorang pesepak bola. Pesepak bola itu kan bisa kan ngegocek ya. Jadi Erdogan ini kalau ngomong suka ngegocek gitu ya. Sama seperti sepak bola ya. Dia sama seperti di lapangan hijau gitu ya, mengolah kulit bundar gitu ya kan, gocek sana gocek sini, tackle sana tackle sini. Nah, Erdogan ini lain di mulut lain yang dilaksanakan juga gitu. Aktingnya jago banget ya Erdogan ini. Ya, ya bisa aja dia pura-pura mengatakan seperti itu terhadap Donald Trump ya kan, kita nggak tahu ya kan, who know ya. Nah, kalau misalnya ya beneran misalnya Erdogan menyerang Israel ya, Erdogan sama Iran, Houthi dan lain sebagainya menyerang Israel, apakah Israel akan kolaps? Apakah Israel akan takluk? Jadi saya bahas ini dari sudut pandang data ya, dari sudut pandang edukasi ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Saya bukan fans Erdogan, saya bukan fans Donald Trump, saya bukan fans Netanyahu, saya benar-benar netral. Saya bicara by data, data yang ilmiah, data yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, bagaimana dengan kemampuan militer Turki? Sebenarnya kalau boleh jujur, kemampuan militer Turki itu lumayan bagus ya. Ya, walaupun sekarang ini sudah mulai turun ya. Saya nggak tahu apa alasannya ya. Nah, setelah saya perhatikan ya, perang di Timur Tengah ini sudah mulai makin hari makin merembes kemana-mana gitu ya. Jadi perdamaian Amerika dan Iran ini kalau saya perhatikan itu cuman oh perdamaian semu gitu ya. Perdamaian antara Amerika dan Iran ini tidak menyelesaikan masalah, tapi menunda masalah. Itu dua hal yang berbeda ya. Menyelesaikan dan menunda itu dua hal yang berbeda. Ibaratnya gini ya, kita memadamkan api. Ya, sementara apinya masih belum padam, lalu kita mengatakan, udah padam tuh. Padahal masih ada tuh ya apinya, walaupun kecil-kecil gitu. Nah, itu yang saya perhatikan di Timur Tengah ini. Dan itu juga yang tidak disukai oleh Israel. Israel berkali-kali mengatakan, yang damai sama Iran itu kan Amerika. Kita mah enggak. Ya, gue kan nggak diajak. Ya, yang damai itu kan Amerika. Sehingga ya pertarungan atau duel yang ada di Timur Tengah ini belum selesai gitu ya. Belum bisa dikatakan bahwa ini sudah finish ya. Sama halnya dengan Erdogan. Walaupun Erdogan ini pelin-pelan banget ya. Ya, kalau saya perhatikan Erdogan ini sama seperti emak-emak gitu ya. Karena dia mengatakan kita akan menghancurkan Israel ya. Kemudian di belakang layar dia diam-diam membantu Amerika ya, memasuk senjata gitu ya. Kerjasama dengan Israel. Jadi banyak acting sebenarnya Erdogan ini, nggak bisa dipercaya ya. Nah, kalau misalnya benar terjadi perang nih misalnya nih antara Turki dan Israel ya. Turki dan Iran misalnya. Ya, mereka baku hantam misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan menang? Menurut data ya, kalau beneran ya, kalau saya perhatikan itu Israel ya tetap ya. Bukan berarti saya ini ya mabuk Israel ya, bukan berarti saya pro Israel, tapi berdasarkan data.
Israel itu kan nggak mungkin ditinggalkan Amerika, nggak mungkin. Pasti dibantu Amerika. Berkali-kali saya mengatakan, ya yang menguasai Amerika itu orang Yahudi, orang terkaya di Amerika itu rata-rata orang Yahudi. Ya, lobby-lobby daripada Israel itu luar biasa ya, dari sudut pandang diplomasi, ekonomi, keuangan, semuanya media dikuasai oleh orang Yahudi. Nggak mungkin. Ya kalau misalnya nih ya, ada yang mengatakan ya bisa aja Amerika nggak mau ikut perang. Ya mereka ya pasti ngasih ini dong, ngasih senjata gitu ya, teknologi itu yang paling utama. Teknologi daripada Amerika. Kasih B2 Spirit selesai tuh. Ya Turki akan diratakan. Iran juga akan diratakan. Ya, B2 Spirit itu kan nggak bisa dideteksi, bahkan nggak dijual gitu. Kalau dikasih ke Israel selesai. Ya, ya mohon maaf bagi pendukung Turki, ya pendukung Iran. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Karena gini ya, kalau saya perhatikan Turki itu sudah mulai mabuk agama kalau saya perhatikan. Dulu Turki di zamannya Kemal Atatürk, oh mereka itu sangat-sangat luar biasa. Zamannya Kemal Atatürk itu, mantap banget. Ya, kenapa? Karena mereka itu fokus pada teknologi ya, fokus pada ilmu pengetahuan, bukan fokus pada ritual-ritual agama gitu. Kalau saya perhatikan sekarang Turki ini sudah fokus pada ritual-ritual agama gitu ya, sudah mulai mabuk agama gitu ya. Buktinya apa? Buktinya Turki itu kan nggak bisa jadi negara maju ya. Karena apa? Karena banyaknya orang-orang yang mabuk agama di sana. Jadi dimanapun orang yang mabuk agama nggak bakal bisa jadi negara maju. Bagaimana dengan di Amerika? Amerika itu sekuler murni ya. Amerika itu sekuler banget. Undang-undang mereka itu nggak ada urusan dengan agama, nggak ada. Itulah ya yang saya salut dengan orang-orang Kristen ya. Bukan berarti saya buzzer Kristen ya. Jangan berpikir saya misionaris ya. Saya tuh sering dikata-katain misionaris C6 gitu ya. Ternyata misionaris itu ada C1, C2, C3, C6. Kayak ini ya, kayak blok perumahan ya. C1, C2. Saya bukan misionaris, guys. Saya nggak butuh perpuluhan juga gitu. Jadi orang yang mengatakan, kamu tuh misionaris. Yang menuduh lah yang ngasih bukti. Mana buktinya? Mana bukti ilmiahnya coba? Gue misionaris. Gue nggak peduli ya, mau kalian beragama kayak, mau guling-guling kayak, mau tidak beragama kayak, mau apapun, yang penting kelakuan ya. Saya mengkritik karakter. Ya. Nah, sialnya karakter kita itu kan dipengaruhi oleh agama, ya kan? Aturan agama itu mempengaruhi karakter kita, ya kan? Saya cuma bertanya guys, jangan ini dong ya, jangan langsung kejang-kejang ya, jangan kejang-kejang kalau berjamaah gitu, jangan langsung kepanasan gitu. Ya, karena banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Ya, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama itu tidak mempengaruhi karakter atau tindakan kita, ya kan? Jadi kalau misalnya ya, katakanlah ya Israel ya perang melawan Turki misalnya atau Iran misalnya, tetap nggak bakal bisa ditaklukkan tuh Israel, nggak bakal bisa. Apakah ada hubungannya dengan Tuhan? Saya nggak bawa-bawa Tuhan di sini. Kalau saya mengatakan Israel itu bangsa pilihan Tuhan, nggak jadi masalah. Saya tidak akan bisa membantah itu. Kenapa? Karena itu tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Kalau Anda mengatakan bahwa Turki itu bangsa pilihan Tuhan, nggak jadi masalah. Asal jangan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Itu kan keyakinan. Ya, nggak jadi masalah kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Itu kan keyakinan. Ya kan? Ya. Jadi Anda juga bisa mengatakan bahwa orang Arab itu bangsa pilihan Tuhan gitu, walaupun Arab menyembah Donald Trump ya kan. Konoha menyembah Arab, kemudian Arab menyembah Donald Trump. Kenapa saya mengatakan Arab menyembah Donald Trump? Buktinya MBS takut sama Donald Trump. Dan MBS itu lebih takut sama Donald Trump daripada Tuhan. Buktinya apa? Buktinya Iran itu dibombardir, tapi MBS diam aja. Ya itu artinya dia lebih takut sama Donald Trump kan daripada Tuhan. Ya, Arab itu saya iman dengan Iran, tapi MBS atau Muhammad bin Salman, sorry apa sih namanya, entah apapun itu namanya, pokoknya MBS lah gitu ya, lebih singkat MBS. MBS itu lebih takut sama Donald Trump, dia lebih menyembah Donald Trump daripada membela yang seiman, ya kan? Iran tuh dibombardir sama Amerika, malah dibantu sama Arab Saudi berinvestasi gitu. Jadi ini semacam paradoks ya. Warga Konoha menyembah Arab ya.
kemudian Allah menyembah Amerika. Jadi kebalik-balik ya. Sementara kita ngata-ngatain Amerika. Ya please lah, berhentilah ngata-ngatain negara lain. Jadi artinya gini, kita itu jangan sok paling suci gitu ya, paling wow kita ngata-ngatain Amerika. Sementara Amerika itu banyak mempengaruhi ekonomi kita. Dolar itu mempengaruhi ekonomi kita. Kenapa dolar itu mempengaruhi ekonomi kita? Apa alasannya? Ya alasannya karena Amerika itu lebih dipercaya daripada kita. Ya itu alasan yang paling pahit tapi jarang dibongkar. Kenapa rupiah anjlok? Ya karena investor nggak percaya dengan rupiah, lebih percaya dengan dolar. Ya, itu fakta yang jarang dibongkar guys. Ini pahit tapi ya itu pada faktanya. Kemudian selain itu, ya kalau misalnya nih perang beneran gitu ya, misalnya, apakah Israel akan melakukan invasi darat seperti Perang Dunia Kedua? Enggak. Ya mereka akan perang menggunakan drone ya. Ya mirip-mirip seperti Ukraina versus Rusia lah. Ya beti lah atau beda tipis lah. Seperti itu gitu. Mungkin perangnya akan terus berlanjut gitu ya, bertahun-tahun gitu ya, atau berpuluh-puluh tahun gitu. Ya, seperti Ukraina dan Rusia. Ukraina dan Rusia kan memprediksi ya perangnya cuma sebentar doang. Tapi buktinya sekarang sampai berlarut-larut bertahun-tahun ya, ribut terus gitu ya kan. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Ya, saya bukan penyembah Donald Trump, saya bukan penyembah Netanyahu, saya juga bukan penyembah Erdogan. Kemudian Turki ya seperti yang saya katakan barusan, Turki itu mengalami hal perubahan yang sangat signifikan kalau saya perhatikan. Dulu saya berpikir Turki itu salah satu negara maju ya, negara maju dari mayoritas Islam gitu ya. Maksudnya maju SDM-nya. Karena pendidikan Turki itu kan salah satu pendidikan terbaik ya, terutama negara Muslim. Dulu saya berpikir, oh Turki ini akan jadi negara maju, tapi kayaknya nggak bisa jadi negara maju deh. Karena ya dipengaruhi oleh orang yang mau agama di sana gitu. Itu sebenarnya penyakit ya. Orang yang mau agama ini bawa penyakit sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena mereka menghalangi inovasi ya. Ya, dalam berpikir mereka akan mengatakan, nggak usah mikirin dunia, pikirkanlah akhirat terus yang dipikirkan. Ini penyakit namanya. Boleh berpikir akhirat, tapi kan terlalu fokus pada akhirat itu, ya apa kita mengemis gitu sama Amerika gitu ya. Apa-apa kita mengemis sama Amerika. Amerika nggak pernah ngomong seperti itu. Amerika nggak pernah mengatakan, oh pikirkanlah akhirat. Nggak ada seperti itu. Amerika nggak fokus ngurusin akhirat. Ya, mereka lebih fokus berinovasi, teknologi, ya, kemajuan gitu. Ya, jadi orang yang mau agama itu sebenarnya penyakit. Ya. Itu penyakit yang paling susah disembuhkan gitu ya. Sehingga negara itu susah maju. Orang-orang seperti inilah yang menggerogoti ya negara susah maju. Mabuk agama gitu ya. Biasanya negara yang mabuk agama itu negara yang kekurangan gizi gitu, yang kekurangan vitamin, stunting gitu ya. Bagaimana dengan Turki? Turki sebenarnya waktu di tangan Kemal Atatürk lumayan bagus ya. Bagus banget Turki. Sekarang terpuruk ya. Terpuruk harus diperhatikan di tangan Erdogan karena Erdogan itu sudah mulai melipir gitu ya. Sudah mulai nggak jelas gitu ya kepemimpinannya. Sudah mulai bawa-bawa agama. Oh, kalau udah bawa-bawa agama udah selesai. Selesai guys kalau udah bawa-bawa agama. Ya, saya bukan anti agama tapi ada doktrin agama itu yang bikin negara susah maju. Ada banyak banget. Ya kalau agama dibawa ke negara itu kita ngurusin penutup kepala, ngurusin ritual-ritual gitu. Nggak ada inovasi. Ya. Mandek ya, mentok ya. Lu kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Oke. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam profesional.